tahun 85 86. Dari Cita udah bersama Wiki. Masa kecil lah gitu. Sekali Udah lalu kita ya. Saya kebun sari daerah situ. Saya lahir di Tuban, terus lahirnya di Tuban. berpetualang ya sampai di sini. Dan Ini kan biasanya kan ada limbahnya ya. ya, Nah itu untuk pengelolaan limbahnya gimana? Terus untuk sertifikasinya, legalitasnya untuk limbahnya itu kan pasti juga harus ada kan? Kalau industri seperti oke, ini. Bapak Ibu jalani dulu aja, yang penting. Terus untuk persyaratan itu sambil berjalan. Dulu saya tuh jalan dulu, sekarang alhamdulillah Badan Hukum Ibu nanti ada Menkumhamnya, Badan Berbadan Hukum. NIP Ibu punya? Ada. Halal punya? Ada. PRT? Ada. CV ada. Uji nutrisi. Nah untuk apa belajar ke sini? Ini kan memang belajar itu dari Gimana Bapak ini Bapak? BP POM. Belum. Sudah pernah tapi nggak Kalau lolos-lolos. BP POM itu tuh nanti gini, silakan tanya ke konsultan, jangan kita sendiri. Konsultan kalau mau masuk ke dinas perikanan, ke peternakan, pertanian akan dipandu. Kebetulan saya sama Bu Rahma sedikit belajar tentang proses ada GMP, HACCP. Meskipun belum bisa semuanya kita lakukan. Contoh, hampir semuanya stainless dan kayu. Iya. Terus kalau Bapak Ibu beli kompor untuk alat dapur pastikan stainless. Bisa Ya. untuk rumah tangga, bisa untuk produksi. Beli kompor yang bagus sekalian untuk produksi sama. Tahan Nah, lama. nanti kalau sudah berkembang tempat produksinya sendiri. Nah, tempat produksinya sendiri. Terus kami yang alat yang teknologi yang tinggi ini, jadi ini untuk sterilisasi kejut listrik karena terbatas sedikit saya ini kan ya. Sebentar. Sterilisasi untuk minumannya itu. Paham. Bisa nyuri ini lah. Pokoknya untuk Indonesia peragam sendiri ke masing-masing. Satu tahun depan ini kerja itu memperbaiki gudang. Oh ya, sedang kaca. Nanti kalau Ibu sudah ada proses yang sudah modern lagi, beberapa ini kan kita akan habis kena musibah COVID kemarin PPKM ya, bertahap. Tadi stainless, yang kedua hindari banyak campur tangan kita. Fermentasi. GMP lah minimal dilakukan. Iya. Kayak ini kan jarang sentuhan untuk minuman, dia langsung kita tinggal buka keran di situ aja. Minuman rumput laut. Iya. Jadi kan nggak banyak sentuhan. Terus ini saya dibantu sama pengusaha pribumi, namanya konsultannya Pak Dahlan Iskan. Namanya Pak Hamzah. Harganya ini 35 juta. Wow. Berarti temannya Pak Iim ya Pak? Orang peneliti dijual anak Brawijaya dibiayai Pak Hamzah. Ketika dia jadi direkturnya, saya menyebut Mas dapat salam dari Pak Hamzah. Langsung Mas dikemasi, saya ngasih harga berapa terserah. Berarti itu inden ya Pak ya, mesin itu ya? Ya, kalau Ya. itu nanti bisa lewat kontak saya. Oke. Ini Bapak Ibu yang minuman, Sinop dan yang lain ya. Itu berapa liter Pak? 30. Oke. Oke ya, saya terangkan. Ini kita nyeting arah di sini, suhu ke berapa yang kita inginkan. Iya. Contoh ini ya. Nah, kalau 28 ini dia akan bunyi. Nah, kalau sudah 28 dia akan bunyi baru dikejut listrik. Nah, di samping ini ada kejut listriknya. Jangan dipegang, ini proses sterilisasi. Samping Ibu, sampai sini. Bisa sampai sini. Ya. Nah, jadi ini sterilisasi di dalam kena kejut listrik mengalir sini. Jadi ini salah satu proses sterilisasi untuk minuman. Yang dari herbal minumannya tahan berapa lama Ibu? Coba. Minuman? Jamu. Alis, berapa lama?
Ada tahan, bisa tahan sebulan kayaknya. sebulan ya. Ya. Nah, ini jadi ini ada ini ketika dia suhu 30 kita inginkan 70 dia akan bunyi. Ada alarmnya, tandanya. Proses sterilisasi, pasteurisasi kalau tadi susu pasteurisasi. Nah, terus ini proses pengaduan. Dia muter. Terus ini pemati kompornya. Jadi ini yang alat yang bagi kami yang canggih untuk UKM ya, yang high teknologi ini sama yang di rumah menggunakan tadi proses yogurt itu ada yang jadi 24 jam. Kami alhamdulillah 8 jam. Oh, berarti Ya. Ada lagi alat yang baru kami 2 sampai 4 jam jadi alhamdulillah. Jadi ketika suhu 40 derajat 45 dia mati, di bawah 40 dia nyala, panas lagi. Jadi ada otomatnya. Ada otomatnya. Panci ini untuk filter. Ada filter 1. Terus ini kami mendesain sendiri ini. Ini filter 2 ini pakai stainless. Nggak ada stainless di pasaran untuk filternya. Kami mendesain sendiri. Pesen. Ya, tergantung kebutuhannya apa. Karena ini rumput laut itu berserat, maka ketika dia terlalu rapat dia gumpal, akhirnya nggak bisa keluar airnya, kebunton. Nah, ini terus kami menangani sendiri stainless. Kata kuncinya nggak usah stainless semuanya, yang paling penting dipakai kan atas lah. Iya. Atas stainless. Ya, yang Meja. bawahnya boleh. Iya, seperti itu. Tapi di situ nanti larinya ke sini. Ya. ini ada. Ini sini. Pengolahan. Ya, proses perebusan, pengolahan di sini, pengaduan. Nah, ini buat kontrol, dibuka kerannya, ngalir, sini ada filternya. Nah, Mas angkat Mas, tarik filternya. Ya, itu filternya. Ya, putar lagi Mas. Filternya, filter 1 dan itu aja. Filter 2 keluar ke situ tinggal buka segel atau di cup. Dulu kami cup. Tapi paling praktis menggunakan botol ya. Kan efisiensi efektivitas seperti itu. Biasa ditutup Ya. Es siwalan pakai cup. keren. Ya. Iya. Betul. Kalau kita ini gasnya Meledak. Tutup. Cuman PVC sama ini aja. Iya. Nggak ada ini rolling door-nya atau gimana? Serah Pak polisi. Oh, aman. Maksudnya ada. Ownernya sudah tahu ownernya ya. Oh, iya. Sebentar ya. Kalau bener dapat hadiah Kak. Ya saya tetap membayar, tapi nggak gitu. Saya ingat Kalau gini. tebakan saya itu loh, kalau udah pernah Ya mendekati itu. Oh, dapat hadiah. Oh, iya. Nanti. Tadi kan ada es lilin yogurt kan banyak. Baik, itu Bapak Ibu ada yang mesti Ongnya pertanyaan serius. lagi. Iya. Sampai bingung. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, rencana untuk tempat pengolahan, qadarullah takdirullah, kondisi daya beli masyarakat belum banyak. Akrobat tadi loh, saya cerita akrobat UKM tadi loh. So nggak menghasilkan sekian kira-kira sebulan kali setahun. Nah, itu Bu Rama akrobatnya. Teman-teman ini udah biasa Pak kalau obat aku. Oh iya. Manajemen Jakon. Yang sembelih. Kita geser ke yang sebelah. Pak Mariano. Baik, saya kenalkan di sini ada mahasiswa dari Politeknik Negeri Malang yang akan dikunjungi oleh ibu bapak semuanya nanti. Dan ini ada Pak dosen, ada Pak Nur Hadi, sama Pak Chandra. Mas Chandra tadi sudah kenal ya. Ini Pak Nur Hadi yang mendampingi kami selama ini. Jadi supaya maju UKM, salah satunya bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi bukan, perguruan tinggi. Dan adik-adik yang PKL dan mahasiswa. Ini semula sebelum saya minta Pak Adi memberikan spirit semangat berapa waktu. Ini dulunya nggak seperti ini. Orang lewat sini takut.
rumputnya tinggi-tinggi. Sini. Terus nilai kemanfaatan kita bicarakan dengan Polinema lewat Pak Nur Hadi. Nanti kita Ini tanyakan. triplek, seng. Orang sini takut. Pak, mohon maaf. Jadi ini lahannya siapa? Kalau yang Sangat tajam tadi pertanyaannya siapa? Ya. kan kita juga butuh lahan seperti ini nanti, Ya. Pak. Baik, Mbak, Mas, Ibu-ibu, Bapak, pandemi omset turun, tapi aset naik. Kantor di depan tadi itu kantor kami baru. Setelah pada pandemi aset naik, dan ini kurang lebih 1.600, sekitar hampir 2.000. Omset turun, omset naik. Pertanyaan mohon nanti kita bahas bersama gimana Japri saya. Tidak dapat jawaban saya. Ini Dokter Rahma yang mendampingi. Ya. Jadi omset turun, Aset naik. aset naik. Wes keren. Ada trust kepercayaan salah satunya itu. Ya. Dan yang lainnya silakan nanti dipikir kenapa. Ada campur tangan langit yang jelas ya. Betul, ada hikmah lah. Ya. Pertanyaannya ini milik siapa? Bukan kopi tak gitu. Developernya saya hubungi, saya dapat hak untuk mengelola ini. Oh, yang penting Yang bermanfaat akan gitu ya. semoga Pak, ya. dibahkan ke kami. Amin. Lupa sama BIT ya, Pak. Materi ya? Narasumber insya Allah. Namanya. Mohon doanya loh ya. Atau dibahkan untuk dengan Pak Nur Hadi dengan Ya, Mas itu Chandra lele. sekolah pesantren Makario atau apa ya seperti itu. Ya, program ini sama desa dilirik, Mas. Sebelah itu kosong, Mas. Tanah desa pakai kamu memang butuh untuk wisata edukasi pangan. Baik, ini ada smartphone, smart cerdas. Yang lain masih mencoba indikator suhu dan yang lain. Ini ketika suhu rendah dia langsung naik. Ketika masih masuk perbaikan, Ibu, untuk naikkan. Ketika amonia tinggi langsung keluar, masuklah penanganan untuk amonia. Amonia itu yang bau itu. Nah, dan sekarang ada bantuan lagi dari Polinema di sini untuk yang standar nasional. Standar nasional kolam yang mau proses pemindahan kolam di sini. Ya. Baik, ini Pak Nur, monggo spirit untuk teman-teman pelaku UKM. Nanti tolong difoto, nanti disampaikan timnya Bu Ratna, Bu Rahma. Mohon difoto nanti sampaikan bersama dengan timnya Bu Ratna yang di lapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua UKM kita Ibu dari BIT ya. Wirausaha Inovatif Tuban. Biasa selamat datang di sini. Dan ini juga ada mahasiswa ini dari Prodi D4 Teknik Otomotif Elektronik jurusan Teknik Mesin Politeknik ya. Sedikit sharing saja ya. Jadi saya sebelumnya itu selaku dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat tidak kenal dengan Pak Wahyu ya, sama sekali tidak kenal ya. Tahun 2020 saya punya program ya, 2020 2018 malah 2018 punya program pengabdian masyarakat. Saya mencari UKM ya, mitranya Polinema sebenarnya ya, yang terdekat ya, rumah saya kebetulan di sekitar sini. Waktu itu asalnya UKM kopi ya, saya datangi nggak ada, saya telepon nggak diangkat ya. Ya intinya terus, wah ini berarti kayaknya nggak bisa nyambung ya. Kemudian saya coba menghubungi UKM yang lain, ketemu Pak Wahyu ya, dan terjalin komunikasi sampai sekarang ya. Jadi faktor komunikasi itu penting sekali ya. Kalau misalkan dulu telepon saya nggak diangkat, ya mungkin nggak kenal dengan Pak Wahyu ya. Apa itu faktor? Komunikasi. Jadi saya sudah beberapa kali ya, mungkin 3-4 kali melakukan intervensi ke UKM ini ya. Mulai dulu di sini kalau jangan lihat dulu ya itu Selundung merono. ya, tidak ada apa-apanya di sini ya. Hingga waktu itu kita berpikir ya, saya kasih ide ke Pak Wahyu gimana kalau kita mengembangkan wisata edukasi ya, ini ya, edukasi pangan ya. Karena di sini kita kasih bantuan berupa kolam ya. Dulu kolamnya hanya satu ya, kita kasih stimulan dari Polinema
4 kolam ya dan panel surya ya. Panel surya berarti yang ini kan? Loh, panel surya yang tadi loh. Oh, yang di sana. Di atas genting. Tahun ini akan kita pasang lagi ya kolam integrasi. Kolam cerdas yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu ya. Jadi mungkin untuk saat ini memang produksi kolam, produksi ikan mungkin masih agak menurun ya. Tapi secara umum ini akan menjadi terintegrasi ya terkait dengan pengolahan rumput laut ya, ikan lele ya, sama limbahnya nanti untuk nyirami tanaman. Jadi yang jadi yang saya rasakan selama kerjasama ini Bapak Ibu ya, kita dari insan perguruan tinggi ya untuk kerjasama dengan UKM ya. Pertama UKM itu harus kredibel ya, kredibel dalam arti profilnya harus jelas ya, meyakinkan ya. Jangan seperti yang pertama tadi ngomongnya UKM ya, saya telepon saya datangi nggak ada ya. Jadi, alamatnya jelas, produknya jelas ya. Kalau secara administratif itu juga jelas ya, mungkin ada legalitasnya ya, seperti itu. Itu yang saya kira peluang-peluang dengan perguruan tinggi cukup banyak dan memungkinkan gitu ya. Kemudian tadi ya komunikasi, kemudian trust, kepercayaan ya. Jadi kalau itu sudah terbuka, saya kira nanti peluang yang lain juga akan Mengikuti ya. mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.